bagi para Colombians sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik, alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Colombians, perkenalkan saya Dr. Evander Purvanse yang merupakan dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Semarang. Nah, Colombians, pada video bersama dokter kali ini, saya akan share kepada kalian mengenai gejala dan pengobatan osteoporosis. Nah, osteoporosis itu adalah salah satu penyakit tulang yang ditandai dengan berkurangnya densitas atau kepadatan tulang, sehingga tulang itu akan menjadi keropos dan gampang patah. Untuk gejala awal yang harus kita waspadai, osteoporosis itu merupakan suatu penyakit silent disease, atau lebih dari 90% tidak ada gejalanya. Biasanya datang ke dokter itu justru ketika sudah dalam tahap lanjut. Nah, tahap lanjut itu apa saja? Patah tulang, tiba-tiba badannya menjadi bungkuk, dan nyeri-nyeri pada tulang. Untuk gejala awal tuh sebenarnya hampir tidak ada, sehingga kita harus screening dari awal sebelum timbul gejala itu. Untuk mendiagnosis osteoporosis di Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Semarang, biasa kita dengan pengecekan BMD atau Bone Mineral Density, yaitu adalah tes kepadatan tulang. Untuk faktor terjadinya osteoporosis itu ada faktor yang bisa kita ubah dan faktor yang tidak bisa kita ubah. Yang tidak bisa kita ubah itu contohnya umur. Semakin usia kita bertambah tua, risiko osteoporosis itu meningkat. 2, jenis kelamin. Perempuan itu lebih banyak mengalami osteoporosis dibandingkan laki-laki. Juga ada penyebab lainnya, contohnya penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit autoimun yang mengharuskan pasien untuk mengkonsumsi obat-obatan jenis tertentu yang bisa menyebabkan terjadinya osteoporosis. Nah, tapi ada juga faktor risiko yang bisa kita ubah atau kita kontrol. Contohnya apa? Konsumsi vitamin seperti kalsium dan vitamin D3, tentu saja dengan dosis yang ditentukan oleh dokter. 2, kalau misalnya kita pada pasien yang rajin berolahraga, risiko osteoporosis itu juga menurun. Osteoporosis dapat menyerang usia muda, walau cukup jarang. Biasanya osteoporosis itu terjadi pada orang-orang yang sudah tua, seringnya terutama pada perempuan yang sudah mengalami menopause, biasanya usia sekitar di atas 50 tahun. Tapi tentu saja dapat menyerang usia muda dalam pasien yang dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti pada pasien dengan penyakit autoimun atau pasien yang rutin menggunakan jamu-jamuan yang tidak disarankan oleh dokter ya tentunya. Biasanya pada produk tersebut banyak terdapat isi yang dapat menyebabkan tulang itu mengalami pengeroposan. Dan biasanya pada pasien-pasien yang sering merokok atau juga dengan sering mengkonsumsi alkohol, tulangnya cenderung lebih keropos atau osteoporosis. Untuk mencegah osteoporosis, yang pertama kita harus mulai dari dalam diri kita sendiri, pola hidup yang sehat, sering berolahraga, tentu saja disesuaikan dengan usia. Yang kedua adalah konsumsi makanan-makanan yang tinggi akan kalsium dan vitamin D3. Dan yang ketiga, mengurangi atau tidak merokok. Sekian informasi mengenai gejala dan pengobatan osteoporosis ya Colombians. Tetap update informasi terkini bersama dokter. Semoga bermanfaat dan salam sehat.